Halo people, welcome back to my channel. Balik lagi bersama Lilis di Kanada. Hari ini lagi belajar masak donat, bikin donat ya. Lilis nggak bisa bikin donat guys. Jujur aja nggak bisa. Gagal terus ya. Jadi ini sebenarnya gagal, but we'll see ya. Moga jadi. Emang Lilis gak bisa, jujur aja gak bisa bikin donat. Sudah beberapa kali nyoba, tapi belum sampai sempurna. Namanya juga belajar sih ya. So, lihat aja nanti rasanya kayak apa. So, we'll see guys. Jangan julid aku ya, karena namanya juga manusia. Resep siapapun Lilis coba ya, tetap kok nggak sesuai dengan harapan gitu. So ini lumayan ya, agak menul-menul. Ini salahnya adalah semalam itu adonannya sebenarnya udah bagus gitu kan. Nah pas lagi mau digoreng itu kertas minyaknya itu nempel di donat, jadi nggak ditaburin pakai terigu dan akhirnya diulenin lagi gitu kan. Jadi nguleninnya ngasal-ngasal, jadi nggak mulus, makanya lihat aja ini nggak mulus nih tuh ya, tapi masih bisa diisi sih tuh, rata kan, ini jari nih tuh, jari jari ini lumayan mendingan guys tuh. Nah ini lagi nyoba pakai kertas minyak yang berbeda ya, entah nempel apa enggak, tapi ini pakai terigu, dialasnya terigu bawahnya, jadi ini percobaan nih jadi apa enggak. Ini lumayan, ini agak-agak cantik ya, mulus. Semalam lebih mulus lagi, tapi karena nempel mau nggak mau dibongkar semuanya. Lis kalau masak gitu, jadi kalau nggak sempurna males guys. So we'll see. Ini yang buat Boston Donut ya, atau Bombolini seperti yang kita kenal. Dan ini adalah untuk yang tiramisu, ini whipped cream dicampur sama kopi sachetan. Jadi diisi dulu baru dicelupin ke sini gitu, ke coklat ya. Lilis. Namanya juga belajar, aduh bolongannya kurang besar Tapi kalau bikin sendiri enaknya ya, itu nggak terlalu manis ya, nggak terlalu manis guys. Kalau suka beli di Tim Horton gitu, kayak Dunkin Donut lah, di coffee shop itu manis sekali custardnya. Udah gitu coklatnya kebanyakan gula, bukan langsung pakai coklat asli gitu. Yang tiramisu celupin di sini. Ini coklat yang putih ini susah banget buat cairnya, jadi nggak mulus gitu, nggak entah kenapa tuh, genel-genel gitu. Tapi yang coklat itu mantep, jadi nggak tahu kenapa ya tuh. Kita coba beli coklat yang berbeda, siapa tahu beda juga gitu tuh. Ada pakai sayang, tapi dipakai kayak begini. Kayak banyak campur gulanya ini. Yang Boston tuh, kalau yang coklat kan ini kan mantap tuh.
Yang putih kenapa nggak tahu, susah sekali diituin ya. Nggak tahu ini hari keberapa, but anyway, let's lanjutin vlognya. Soalnya saya punya blender kecil kan, buat ngalusin bumbu, tapi blendernya rusak. Belinya juga bekas guys ya, itu juga udah lama sekali dan udah murah, udah gitu udah lama pokoknya dipakainya, dan akhirnya rusak. Beli lagi lah yang baru ya. Jadi David itu pengennya yang motor atau mesinnya itu kuat, nah akhirnya dibeliin guys. Tapi ini dibelinya cakep banget gitu ya. Kalau buat bikin bumbu tuh sayang gitu. Ini tuh sebenarnya buat smoothie atau buat jus ya, tapi karena ininya cuma satu, nanti kalau pengen ngejus buah atau ngejus apa gitu kan, ada sih blender yang gede, itu sayang banget. Jadi mau dipakai tuh sayang gitu. But anyway, udah dibeliin dan harganya juga nggak murah. Liz udah bilang udah cari aja yang bekas gitu kan, orang cuman buat bumbu doang, kalau bikin bumbu soto atau apa gitu kan. Sayang, ini sayang sekali jujur aja. Ini harganya kalau nggak salah 800.000 kalau dirupiahin, 800 lebih. Sudah dibelikan dan warnanya juga cantik sekali. Ini rose gold, warna kesukaan Liz gitu. Kata David mau ditukerin, mau dibalikin, jangan deh gitu. Kalau blender yang besar itu, oh iya, nah ini blender yang ini juga beli dua. Jadi yang satu ini, yang satu buat ngejus ya, khusus buat minuman. Dan kalau ini tuh buat kayak bikin bumbu rendang, kan mesti banyak kan ya, atau bikin adonan kue gitu, atau adonan risol atau apa gitu biar cepet halus, pakai ini gitu kan. Jadi ada namanya, jadi spice tuh ya buat bumbu-bumbu. Dan Liz pikir bisa nggak sih beli ininya aja gitu kan, punya maksudnya pengen beli ininya aja, jadi pisah gitu. Dan akhirnya dicari, dan ternyata harga ininya itu sama aja kayak beli baru gitu. Dan akhirnya udahlah beli baru aja. Ya udah, akhirnya beli baru, dan ternyata mesin yang satu, oh no ya, akhirnya beli baru guys tuh. Jadi ini punya dua, yang satu mesinnya disimpan, jadi cuma pakai mesinnya satu. Jadi ini beli dua tuh, laki gue tuh kayak gitu. Jadi buat apa beli cupnya doang kalau misalnya harganya tuh hampir sama beli baru satu paket. Jadi ini juga punya dua gitu. Akhirnya mikrofonnya ada, maksudnya udah datang kemarin tuh.
Ini dulu Liz punya ya, dulu Liz punya. Jadi Liz punya ini sepasang, sama ada 3 guys. Saya punya yang ini yang mahal gitu ya. Terus yang satu lagi ada lagi, itu juga lumayan harganya. Dan satu lagi yang mic biasa gitu, itu yang murah. Itu hilang semua. Jadi dicuri pas lagi demo sama temennya David. Kayaknya sudah cerita deh. Jadi dicuri dan belum diganti sama dia gitu, karena banyak sekali barang-barang elektronik yang dicuri pas lagi mereka demo atau kampanye. Liz lupa. So jadi karena David merasa bersalah, karena Liz bilang gue mau coba pakai mikrofon gitu kan, biar kayak vlogger yang lain gitu. Anyway, terus David bilang, ya itu belum diganti semuanya, masih dicuri. Leia ngapain sih? Ngapain tuh kucing? What you doing? Leia? Tuh. Akhirnya karena dia merasa bersalah, padahal bukan dia yang ngilangin, akhirnya dibeliin lagi. Ini model terbaru, harganya kalau nggak salah 5.500.000. Jadi 2 mikrofon, 1 transmitter atau 1 buat taruh di kamera gitu. Nah, nanti boleh coba ya, next vlog guys, next vlog ya. Jadi dapat gitu. Jadi walaupun YouTube rilis ecek-ecek gitu kan ya, jadi cuman vlogging daily activity. Jadi Liz bilangin lagi, kalau Liz dapat duit ya syukur, kalau enggak ya enggak apa-apa. Yang penting vlog Liz berjalan buat ngasih lihat keluarga di rumah, temen atau tetangga keseharian Liz di sini gitu kan. Dia tuh tetap support 100% David, suami Lilis tuh. Jadi ngebeliin Lilis kamera yang besar gitu, terus beli GoPro sampai 2, terus beli mikrofon kayak begini, jadi kayak profesional banget gitu. Terus beliin mikrofon lagi yang buat voice over gitu kan. Kalau pakai mikrofon, kalau bicara secara langsung pas lagi voice over itu suaranya nggak begitu bagus. Jadi nggak bagus deh pokoknya. Dari beli mikrofon, dan itu harganya juga nggak murah. Itu harganya sekitar 3 jutaan guys. Jadi padahal cuma buat ngedit doang gitu. Dan sebelum Liz ngedit pakai laptop, akhirnya dibeliin lagi komputer gitu. Dibeliin komputer. No, I know what you wanna do, but no. Mau loncat kucing saya ke kitchen. Akhirnya dibeliin komputer ya, dibeli komputer yang speknya bagus, jadi biar ngeditnya lancar, katanya biar nggak lemot gitu. Dari dibeliin. Jadi kalau bagi dia itu, daripada gue beliin lo tas mahal, mendingan gue beliin lo kayak gini yang bisa dipakai, maksudnya yang gimana lah gitu ya. Leia, nih, si nakal. What you doing? You're not alone here. I'm gonna cook. Go. So anyway, Liz taruh di sini kameranya kan ada lampunya. Jadi kalau bagi dia yang nanya, Lilis gimana cara pas lagi pemilu di sana gitu, di sini maksudnya. Jadi pihak konsuler Kanada yang di Vancouver itu mengirimkan surat pemilu ya, surat pengisian ini, surat coblos itu dikirim lewat pos ya. Jadi sudah berbulan-bulan yang lalu, sebelum 2 bulan sebelumnya mereka itu ngedata kita ya. Pokoknya top banget, konselor di Kanada itu top banget ya. Namanya ibu siapa Liz lupa, ada di WhatsApp.
Jadi dia itu sampai nge-WhatsApp kita secara personal menanyakan data kita, guys. Ya, yang data yang mestinya kita kirim lewat email, kata dia, yaudah dikirim aja lewat ini WhatsApp biar cepet. Top banget pokoknya, konselor Kanada itu top banget ya. Jadi jujur aja selama hidup Lilis cuman baru 2 kali milih ya. Tahun lalu pemilihan yang lalu baru di sini Lilis nggak tahu kan, nggak tahu, pokoknya masih cupu lah, nggak tahu gimana cara Lilis mau nyoblos gitu, dan akhirnya Lilis daftar diri gitu kan, daftar diri. Akhirnya baru karena data Lilis sudah ada di sana, akhirnya dapatlah Lilis nyoblos kali ini gitu kan. Dan ternyata nama Lilis itu udah ada di Indonesia, udah ada di Jakarta. Karena Lilisnya udah di sini, jadinya Lilis di Jakarta nggak bisa nyoblos gitu. Jadi karena saking nggak tahu soal politik di Indonesia, maaf banget nih ya, bad banget. Jadi nggak tahu kan, jadi nggak tahu siapa capresnya, siapa visi dan misinya siapa. Jadi selama 2 minggu belakangan ini Lilis tuh sering nonton debat presiden, debat ini. Jadi mempelajari diri lagi gitu ya. Jadi lewat debatnya, jadi bisa belajar dari situ kan. Jadi udah lama nggak milih, jadi Lilis mau nggak mau ya harus belajar diri kan. Nggak mau lah Lilis asal milih karena nggak tahu. Jadi David juga nanya, lalu ketularan gue, karena David kan suka nonton politik kan, kata dia, ketularan gue loh. Ya enggak lah ya, mesti lah, soalnya ini udah lama nggak pernah nyoblos, dan akhirnya tiba-tiba nyoblos, ya mesti belajar diri gitu kan. Jadi nggak asal nyoblos aja gitu. So ya, bulan besok kita pergi liburan ke Meksiko ya. Jadi tadinya Lea pergi ke Meksiko itu cuman 10 hari ya, 10 hari, 8 hari lah, 8 hari liburan di sana. 2 harinya kan trip pulang pergi, jadi kita itu 8 hari. Dan sekarang kita tambah lagi guys, jadi hampir 3 minggu kita bakalan di sana, di Meksiko gitu. Jadi emang sudah pusing di sini ya, banyak bebenyit gitu kan, adalah pokoknya. Jadi akhirnya kita memutuskan, udah kita pergi aja, tidak usah pusingin yang lain. Ini adalah daun bawang yang Lilis gunain. Jadi cuman Lilis potong atasnya dan dia numbuh lagi. Jadi dipotong lagi, numbuh lagi. Jadi nggak habis-habis. Ini dia masih muda. Sama ini juga. Jadi kalau misalnya nggak lupa, kalau Lilis nggak lupa ngairin ya, itu tuh awet gitu. Jadi dipotong aja gitu. Tadi numbuh lagi guys gitu. Jadinya kan non stop kan. Kadang matinya itu kalau lagi lupa ngairin, jadi kering gitu. Nah kalau butuh batang putihnya ya beda lagi, habis. Ini bawang merah, bawang putih, yang gampang-gampang aja lah. Kaldu jamur, kumpulan bumbu Lilis ya, kumpulan bumbu kumpulan bumbu guys. Jadi kalau masak keluarin ya, ribet.
Jadi bikin wonton itu gampang sekali. Cemplung-cemplung aja. Pakai minyak wijen biar wangi. Kalau ada oyster atau saus tiram pakai, tapi Liz lagi habis, jadi mesti belanja. Cuma nunggu David gajian. Ini nunggu gajian. Nunggu gajian dulu. Aduh. Maaf ya, ini lagi cerita-cerita guys, cerita-cerita. Chef, Liz panggilnya chef karena dia suka duduk di kursi putih kalau lagi Liz masak, jadi Liz panggilnya chef. Ini bukan dada ayam cincang, tapi ini Turki, sama aja. Turki guys. Jadi kalau bikin bakso, mestinya kan campurnya pakai dada ayam kan. Liz pakainya Turki. Gitu, beli di Costco. Lea, no. Oke. Masukin daging cincang. Daging cincang, masukin itu bawang goreng merah dan putih. Biasanya sih pakai bawang putih aja, but anyway lagi nyoba-nyoba aja. Lea, no. Daun bawang. Ini daun bawang Lilis gunting biar gampang. Ini lagi males nih, masak males Lilis ya. Pasin minyak wijen, nggak diukur ya Liz, nggak diukur. Liz jarang sekali ngukur-ngukur guys. Karena males marut jahe, jadi pakai jahe bubuk. Ini pokoknya resep malas lah. Kaldu jamur, lada, garam, satu sendok makan tepung maizena. Dan aduk ya, aduk-aduk, baru diisi deh. Udah gitu aja guys, gampang kan? Gampang. Yang malesnya itu adalah masukin daging ke kulitnya, karena banyak pasti kan. Udah kita kalau ada saus tiram kasih saus tiram, Liz nggak ada. Nanti sopnya ya bawang merah, bawang putih, jahe, kaldu ayam. Udah gitu aja. Kalau David biasanya dia makannya itu pakai mie udon. Kalau anak-anak makannya pakai nasi. Kukusannya tuh ya,
nggak pakai panci, jadi pancinya ada di atas. Dia cuman pakai kukusannya aja karena pakai pancinya besar sekali, males, dan gitu tinggi naruhnya di atas sana, jadi udah pakainya aja. Oke, sambil kita bungkus-bungkus ya. Jadi mau cerita sesuatu. Jadi kemarin itu ada komen, mestinya si Lilis nggak usah respon karena mereka nggak tahu situasi keadaan Lilis di sini, dan Lilis juga nggak ada kewajiban untuk menjelaskan situasi, but untuk edukasi aja bagi kalian yang nggak tahu atau yang baru datang ke channel Lilis ya. Jadi ada komen-komen yang, aduh kasihan ya ibunya tinggal di situ tempat kumuh gini. Itu sebenarnya bukan sakit hati sih, bukan. Bukan sakit hati ya, bukan. Sama sekali nggak sakit hati sama komen-komen kalian. Ya, jadi ada yang nanya, Liz nggak ada rencana beli properti di Jakarta. Hey, easy. Sorry, anjing. Walaupun Lilis ada kepikiran atau rencana mau beli rumah di Jakarta, Lilis juga nggak bakal ngebeberin, hey guys, Lilis mau beli rumah, nggak ada. Jadi Lilis nggak bakalan istilahnya nginfo ke kalian karena haknya Lilis dong ya. Terus ada yang nanya, kasihan ya orang tuanya ibunya tinggal di situ gitu, kumuh gini. Itu berkali-kali ya, berkali-kali sudah Lilis bilangin, ibu saya itu sudah tua. Ya, kenapa ngontrak kayak di situ-situ aja, nggak pindah? Alasannya satu, ibu sudah tua, dan Lilis anak satu-satunya dari ibu. Kalau misalnya Lilis pindah kontrakannya dari, istilahnya nyari yang bener lah gitu ya, itu dia sama siapa ya? Dia itu sama siapa guys? Kalau dia pindah ke tempat yang bagus atau Lilis beli rumah di Bekasi contohnya ya, dia tinggal sama siapa? Sama pembantu, istilahnya begitu kan? Ya nggak mungkin lah. Kenapa nggak pindah kontrakan dari situ? Satu, karena si mama itu tinggal dekat dengan adiknya dan ponakan-ponakannya, dan sama cucu ponakan. Jadi dia itu, mama itu kalau kangen Rizky, kangen Putra, itu pergi ke rumah tante Lilis atau adiknya mama, itu tak nemuin deh cucu ponakannya di situ gitu kan, karena pengganti Rizky kan, pengganti Putra. Jadi kalau pindah jauh itu kasihan, mentalnya kasihan. Mama saya happy kok tinggal di kontrakan bonyot kayak begitu, happy. Udah gitu nggak kekurangan ya, nggak kekurangan. Baju di laundry, ada yang laundryin. Rumah ada yang bersihin. Makan tinggal beli, dia mau makan apa tinggal beli gitu. Jadi adik saya itu atau sepupu itu suka informasi, nanti beli ini ya, itu beli makan tadi, beli ini. Jadi mereka itu kalau setiap mau makan itu ngeriung ya. Jadi mama nggak kesepian. Lilis juga bukan keluarga besar ya, Lilis cuman deket dengan satu tante ini karena sudah kayak orang tua, dan mama juga dekat sekali dengan ponakan-ponakannya. Jadi kasihan mengorbankan kenyamanannya mama tinggal di rumah situ dengan hal-hal yang mewah istilahnya. Bagi mama itu, mama Lilis ya,
Mewah itu adalah dimana dia bisa makan enak. Tuh, Mama Lilis nggak kayak yang lain ya. Jadi istilahnya pengen punya harta gitu kan, biar dipandang tinggi, karena sebagai anaknya itu menikah dengan orang bule. Gak, dia yang penting bisa makan enak, bisa jalan-jalan ke mall, terus makan, atau pergi ke warung seafood yang dia mau, itu ya. Jadi itu adalah kebahagiaan mama tuh kayak gitu. Jadi suka ngeriung sama ponakan-ponakannya. Jadi kalian gak usah ngeliat dari depannya aja, dari rumahnya kotor atau apa, jangan. Yang penting ngeliat dari sisi dalamnya mama itu bahagia. Makan tinggal makan, tidur tinggal tidur. Dia mau makan apa, KFC atau apalah yang dia mau, terpenuhi ya. Kadang tiba-tiba sepupu Lilis SMS, nih nenek, dia kan manggilnya nenek mau jalan-jalan ke mall katanya. Ya silakan jalan-jalan ke mall. Silakan jalan-jalan ke mall, minta duit kan. Kenapa setiap ini dia ngelaporin? Karena sepupu Lilis adalah yang ngelola uang Lilis. Setiap Lilis transfer uang ke Jakarta ya, jadi di report lah sama dia, dilaporin gitu kan. Tadi beli ini. Dan Mama Lilis itu sekarang itu pakai Pampers, diaper ya. Coba kalau misalnya dia misalkan gitu ya, meta-meta bang bayi gitu kan, tinggal Lilis beli rumah istilahnya jauh dari rumah tante Lilis, karena cuy di Mampang sekarang rumah mahal. Gue mah bukan orang kaya istilahnya kan, paling banter gue bisa beli rumah juga daerah Bekasi, daerah Sawangan, Depok ya paling ya. Banyak rumah-rumah yang pengen banget Lilis beli, cuman pikir lagi percuma beli rumah tapi si mama nggak bisa nempatin karena jauh. Udah jadinya ini lagi gitu kan. Siapa yang ngurusin kalau dia sakit, kayak waktu itu sakit penyakit kulitnya busuk gitu kan, siapa yang nengokin tiap hari kalau misalnya tinggalnya jauh? Karena mementingkan kenyamanan dalam rumah, siapa istilahnya ya kan. Jadi tolong sekali lagi jangan dilihat dari kondisi luarnya aja gitu. Jujur mama saya bahagia ya tinggal di rumah reot seperti itu, dan itu juga nggak murah ya guys. Kalau misalnya laki gue bangun, Oh, you're cooking. wonton soup. Take a break? Huh? Can you take a break? Why can't I take a break? I can take a break. It's in the middle of something. How long are you gonna be? An hour? Why? Oh, it's too late. It's not too late. Yeah, Why is it too late? I'm hungry. I need to eat. I mean, if I'm not cooking, who's gonna feed me? You gonna cook? Well, it's not gonna fill my stomach. Partially. No, it's not. It's gonna make me more hungry. I'm vlogging here. Okay, come see me when you're done. Yes. Hey, What? I actually need to go to Walmart. Oh, Putra asked if you can drive him to the Cross Island on Friday. I need to go to Cross Island actually. Sure. Jadi sekali lagi maaf dipotong ya. Suami saya minta kelonan guys. Suami saya minta kelonan.
Your dad asks how long you gonna be. I don't know, an hour. I need you. You went back to bed. I know, that's why he need me. I don't have to explain it. Oh, that's awesome. X2, I don't have the energy for your... Zook! Zook, I swear! Go! Stop licking my floor! Seriously! Jujur ya, ngontrak di Mampang itu nggak murah ya. Jadi 1.500.000 per bulan itu nggak termasuk dengan listrik, nggak termasuk ini itu, dan listrik juga mahal ya, kadang 500.000, kadang 600.000, belum TV kabel karena pakai antena biasa nggak bisa ya, belum biaya yang bersih-bersih rumah, karena mama semenjak sakit kulit dia nggak bisa yang namanya megang sabun. Jadi orang yang ngebersih-bersihin rumah, belum biaya laundry, belum biaya pampers, itu kalau dihitung-hitung ya, dari awal Lilis pindah ke sini itu bisa beli rumah dan mama tinggal di situ. Tapi kenyataannya kan mama kan nggak bisa pindah dari situ. Siapa yang bakalan ngurusin? Siapa yang nemenin? Siapa yang ngurusin kalau dia sakit? Nggak ada kan? Logikanya tuh seperti itu gitu. So yeah, stop. Lilis sebagai anaknya tahu apa yang paling terbaik buat ibu. Asalkan dia makan, dia sehat, semua tercukupi kebutuhannya, udah. Dia mau beli baju baru silakan beli. Kalau dia sakit ke dokter juga deket. So ya, stop guys, ya stop. Walaupun Liz ada beli rumah di Indonesia atau dimanapun, dia juga nggak bakal ngebeberin, hey gue beli rumah di sini, yada no. Ya, jadi rencana itu mendingan kita keep dulu sampai terlaksana gitu. Dan jujur aja saat ini emang Liz nggak ada kepikiran untuk di rumah ya. Mungkin nanti kalau misalnya udah pensiun Davidnya, nggak tahu kapan, karena rencananya perusahaannya David itu meminta David itu pindah ke Amerika, minta pindah ke sana rumahnya, dan mungkin kita bakalan pindah ke Amerika mungkin ya. Entah rumah ini dijual, entah apa, kita nggak tahu. Jadi makanya nggak ada yang namanya kepikiran beli rumah di Indonesia saat ini, nggak ada. Malah Lilis kepikiran aja kita pindah ke Meksiko aja yuk. Satu, biaya juga murah, rumah juga murah, dan serasa tinggal di Bali, pantai deket, istilahnya gitu kan. Walaupun bahasanya beda, tapi Lilis bisa belajar. Sempat kepikiran mending kita di Meksiko aja gitu. Di Indo mahal gitu kan, rumah juga banyak banget orang-orang Kanada gitu pensiunan itu di sana, di Meksiko guys. Jadi jujur saat ini nggak ada list namanya kepikiran pengen di rumah lah. Guanya di sini, suami gue tinggal di sini, anak sekolah di sini gitu kan. Yang ada si mama doang di sana. Jadi sayang, walaupun beli rumah siapa yang nempatin? Melompong ngelongok dikontrakin gitu ya, sama juga bohong, nggak bisa nikmatin, istilahnya kan begitu. Oh ya, stop guys, stop. Bilangin Lilis seperti itu berulang-ulang kali, karena emang kalian nggak tahu
Gitu aja. So, jangan marah sama Lilis karena Lilis menceritakan seperti ini. Jadi Lilis cuman menjelaskan aja biar clear ya. Dulu setiap ada orang yang ngomong seperti itu, Lilis biasanya nangis guys. Sekarang bodo amat gitu. Karena sakit hati kan. Bukan sakit hati sih, sedih aja gitu. Ya ampun, mereka itu kan nggak tahu keadaannya kayak apa gitu. So yeah, anyway, thank you for watching and then I see you in the next video. Let's love you. Bye.